Kita ke informasi pertama, seorang siswa sekolah menengah pertama di Grobogan, Jawa Tengah tewas diduga usai berkelahi dengan teman sekolahnya. Polisi telah memeriksa 9 orang saksi. Kasus meninggalnya siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban bullying teman-teman sekelasnya kembali mencoreng dunia pendidikan. 9 orang saksi yang diperiksa diantaranya teman-teman korban serta pihak sekolah. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga telah menyita rekaman CCTV sekolah untuk kepentingan penyelidikan. Penyebab kematian korban masih diusut. Tadi telah menerima laporan adanya satu siswa laki-laki yang dinyatakan telah meninggal dunia di Puskesmas Geyer. Kemudian untuk terkait penyebab kematiannya, kami masih dalam proses penyelidikan. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian dari tim kami juga, tim IDEN juga sedang melakukan olah TKP. Selanjutnya untuk terkait penyebab kematiannya, kami masih koordinasi dengan kedokteran forensik. Untuk saat ini yang sedang dalam proses pemeriksaan ada 9 orang, itu baik dari teman korban maupun dari pihak sekolah. Suasana duka menyelimuti keluarga Agape, pelajar yang meninggal diduga usai terlibat perkelahian dengan sejumlah teman sekolahnya. Jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Menurut orang tua korban, Agape mengalami luka cukup serius di sejumlah bagian tubuh. Mereka berharap kasus meninggalnya sang anak diusut secara tuntas dan pelaku mendapat hukuman seadil-adilnya. Kalau punya penyakit bawaan nggak punya Pak, 100% nggak ada. Itu fake dari pembulian. Nggak ada penyakit, nggak ada. Mohon bantuannya supaya itu tidak kasus ini tidak terulang lagi. Terus posisinya minta bantuan seadil-adilnya. Hukumnya seadil-adilnya. Jangan sampai udah kayak gitu lagi, kejadian lagi. Berarti jangan. Ya minta bantuan sama Kapolres, Kapolda, Pak Gubernur minta bantuannya intinya untuk mengurus soal pembulian kasus ini selesai sampai tuntas, sampai keadilannya, adil pokoknya. Pihak sekolah mengaku telah mengawasi aktivitas siswa selama belajar mengajar. Namun pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pengawasan siswa, utamanya saat jam istirahat. Kami sebenarnya sudah mengawasi, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat. Sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada CCTV, ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atas sana nggak ada, yang ada di lapangan. Dan CCTV-nya sudah diamankan pihak. Berarti pada saat kejadian tidak terpantau CCTV ya Pak? Ya mudah-mudahan saja, karena saya nggak tahu isi CCTV-nya. Belum cek ya? Belum cek, dan ini barangnya kan ada di Polres. Ya kalau terpantaunya mungkin pas posisi korban di bawah kalau adegan itu ya begitu. Menurut pihak sekolah, kejadian berada di jam istirahat sehingga di luar pengamatan para guru. Dugaan bullying itu berlangsung di teras atau depan ruang kelas 7G dan kembali mencoreng dunia pendidikan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Untuk mengetahui tindakan Dinas Pendidikan atas masalah ini, kita terhubung dengan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Grobogan, Putri Harjani. Selamat siang, Mbak Putri. Bagaimana dan sejauh mana intervensi Dinas Pendidikan terkait kasus hukum ini? Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas. Ya, saya selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga dapat diterima di sisi Allah, korban dan keluarga juga diberikan keikhlasan, diberikan kekuatan supaya bisa kembali pulih lagi. Terkait dengan kejadian tersebut, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan ketika menerima kabar segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, itu dari Polres, dari sekolah, kemudian dari kecamatan, dari berbagai pihak termasuk DP3 AKB yang menangani perlindungan anak. Jadi saat ini sekolah sedang masa pemulihan juga. Jadi kejadian ini
kita bareng-bareng berkolaborasi berbagai pihak untuk memberikan penanganan. Dari DP3 AKB ada pendampingan, sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, semoga nanti juga bisa berlaku secara berkelanjutan. Kemudian untuk Polres hari ini juga ada tim yang ke sana untuk ini nggih trauma healing gitu untuk anak-anak dan guru juga sebagai apa nggih untuk supaya nanti secara psikologis mereka bisa siap lagi untuk beraktivitas pembelajaran seperti semula. Ya, dari Dinas Pendidikan sendiri kita sebetulnya sebelum kejadian ini pun sudah ada yang namanya Satuan Tugas PPKSP. Ini yang bertugas untuk menangani terkait dengan kekerasan ya. Sesuai dengan kewenangan di kabupaten. Ini terdiri dari gabungan beberapa lintas sektor, ada dari dinas-dinas terkait, kemudian ada dari Polres seperti itu. Kemudian dari sekolah sendiri juga sudah ada tim yang dibentuk namanya TPPK, sesuai regulasi. Ini kita arahnya ke depan adalah untuk mengoptimalkan fungsi dari TPPK ini supaya bisa menghindari lah sedapat mungkin menghindari kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Oke, Mbak Putri, tim sudah dibentuk sejak lama sebelum kejadian. Lalu meski terjadi di jam istirahat, namun ini terjadi di lingkungan sekolah. Bagaimana apa tindakan dari Dinas Pendidikan terhadap pihak sekolah? Jadi untuk saat ini sekolah masih dalam pemeriksaan Polres. Jadi kita menunggu hasil investigasi dari Polres. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada apa kejadian saat itu? Kronologinya seperti apa, latar belakangnya apa, itu nanti kita nunggu informasi dari Polres karena saat ini yang kita dengar bisa aja informasi yang belum utuh gitu. Jadi kita menunggu informasi yang benar gitu. Untuk tindak lanjutnya kita tetap menunggu itu. Oke. Sedangkan ya gimana? Baik Mbak Putri, keluarga pasti menginginkan keadilan terkait kasus ini. Bagaimana Dinas Pendidikan memastikan keadilan bagi keluarga korban ini tercapai? Kalau terkait dengan proses hukum, tentunya sudah dalam ranahnya kepolisian, ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Jadi memang itu kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Sedangkan untuk keluarga korban, memang kemarin kami kan datang ke sana mengunjungi dari Dinas Pendidikan, kebetulan Pak Kepala Dinas sendiri bersama saya, kemudian Kepala Dinas Sosial bersama sekretarisnya, kemudian perwakilan kecamatan dan perwakilan desa. Kita berkunjung dan menyampaikan sedikit kepedulian kami ke keluarga mekaten. Jadi kita menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf dari pihak keluarga itu memang meminta ini memang diserahkan ke hukum. Jadi ranahnya sudah ranah hukum sehingga seperti apa nanti kita tidak bisa matur kalau terkait dengan keadilan ini di luar ranah kita. Oke, Mbak Putri, lalu bagaimana ke depannya pengawasan untuk pencegahan tindakan perundungan yang berujung fatal seperti ini agar kejadian ini tak terulang kembali? Ya, kalau dari kami sebetulnya itu tadi yang akan kami lakukan adalah mengoptimalkan TPPK yang sudah terbentuk di setiap sekolah. Nanti kita pantau pergerakannya gitu, kemudian dia sudah berkegiatan atau belum, seperti apa kegiatan di masing-masing sekolah terkait dengan sosialisasi, kemudian edukasi ke anak untuk anti bullying ini gitu. Walaupun mungkin kalau perkelahian ini berulang atau tidak, ini termasuk ranahnya bullying atau tidak, nanti kita tidak bisa matur, nunggu hasil dari Polres nih. Oke, terima kasih Mbak Putri. Semoga kejadian ini tidak
terulang kembali ke depannya. Terima kasih Putri Harjani, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Grobogan, Jawa Tengah telah bergabung di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih. Saudara, mengelola dapur atau memasak bagi lebih